ternyata Rini itu ngelihat ada pocong yang duduk persis di sampingnya Rini. Dan ternyata begitu pocong ini noleh, Rini itu bisa memastikan kalau ini adalah ibunya. Mereka pun keluar dari kamar dan ketukan ini terus menerus seperti itu. Dok, 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 dok. Wi, aku ngerti kok nang jero wi. Tiga malam ku mencarimu, tiga malam hatiku sunyi. Di mana engkau sayang, ku inginkan lekas kau datang, tapi kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman dari Sobat Gembara yang bernama Dewi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang telah menonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dewi. Dewi ini berdomisili di Surabaya dan sampai hari ini masih tinggal di Surabaya. Dia cerita bahwa dulu Dewi ini pernah tinggal di satu lokalisasi yang ada di Surabaya. Nah, kalau kita bicara tentang lokalisasi yang ada di Surabaya, memang pada masa-masa itu, sebelum dibubarkan seperti sekarang, banyak sekali lokalisasi-lokalisasi yang tersebar di Surabaya. Ya, yang mungkin kita tahu adalah Doli, tapi sebenarnya masih banyak sekali lokalisasi yang ada di Surabaya waktu itu. Bahkan mungkin kalau teman-teman pernah membaca buku dari Pak Pramudia Anantatur atau Pak Pram yang berjudul Bumi Manusia itu, di situ pernah diceritakan karena latar dari cerita ini adalah Surabaya. Di situ sempat disinggung tentang kembang jepun yang sampai sekarang masih ada di sana, letaknya ada di dekat Jembatan Merah. Dan sekarang menjadi lokasi pertokoan atau pecinan di situ. Nah, dulunya di situ adalah lokalisasi di mana banyak sekali PSK Jepang yang bekerja di sana. Nah, karena warga sekitar itu menyebut orang Jepang atau Jepang itu dengan panggilan Jepun, maka akhirnya tempat ini dikenal dengan nama Kembang Jepun, yang artinya banyak sekali kembang-kembang perempuan Jepang yang ada di sana. Artinya PSK dari Jepang. Nah, sampai hari ini kembang jepun masih ada di sana, letaknya ada di dekat Jembatan Merah. Nah, kita kembali ke cerita dari Dewi itu. Dewi ini cerita dulu ketika Dewi masih duduk di kelas 2 SMP, dia punya satu teman yang namanya itu Rini. Rini ini adalah anak dari Bu Joyo yang rumahnya kebetulan ada di gang sebelah di tempat Dewi tinggal itu. Nah, Bu Joyo ini adalah seorang janda yang punya anak dua, yang pertama Rini dan yang kedua Esa, masih SD anaknya. Nah, waktu itu ketika Bu Joyo janda, Bu Joyo ini mulai membuka usaha baru.
Karena mereka tinggal di satu lokalisasi yang ada di Surabaya, jadi Bu Joyo itu memutuskan menjual berbagai peralatan rumah tangga, juga baju-baju dan atasan juga bawahan perempuan yang ditawarkan ke para PSK-PSK ini di lokalisasi itu. Nah, awalnya Bu Joyo itu menjual barang-barang dagangannya itu secara kontan, secara tunai. Tapi karena banyaknya permintaan dari para PSK, juga dari orang-orang yang ada di kampung situ, supaya barangnya ini bisa dikredit, akhirnya Bu Joyo pun mulai merubah konsepnya. Yang semula tunai, akhirnya mulailah dibuat sistem kredit. Nah, hal ini pun berjalan sampai berbulan-bulan, sampai pada akhirnya ada beberapa usulan. Karena usahanya ini sudah mulai maju, ada beberapa orang itu yang mulai pinjam duit ke Bu Joyo itu. Nah, awalnya Bu Joyo itu meminjamkan, tapi dengan bunga yang sangat besar waktu itu. Nah, karena semakin banyak permintaan dan semakin banyak usulan dari orang-orang, akhirnya Bu Joyo ini diminta untuk menurunkan bunganya. Nah, Bu Joyo pun setuju karena banyak sekali permintaan untuk orang-orang ini pinjam uang. Di antaranya juga para PSK itu, dan di antaranya juga warga kampung yang ada di sekitar situ. Nah, dari awal yang Bu Joyo itu menjual barang-barang rumah tangga dan juga baju-baju, mulai beralih ke pinjam-meminjam uang. Ya, bisa dikatakan Bu Joyo ini akhirnya menjadi seorang lintah darat. Nah, hal ini pun berlangsung sekitar sampai 2 tahun lebih, dan Bu Joyo itu akhirnya dikenal sebagai seorang lintah darat di kampung itu. Nah, pada satu ketika ada orang yang minjem uang ke Bu Joyo, dan orang ini memang mengalami usaha yang menurun. Yang awalnya usaha jualannya itu agak maju, kemudian tiba-tiba menurun, sampai akhirnya orang ini nggak bisa bayar tepat waktu ke Bu Joyo. Nah, karena karakter Bu Joyo itu orangnya selalu keras kepada orang yang meminjam, apalagi kalau sudah jatuh tempo. Lah, Bu Joyo ketika datang, orang-orang itu selalu teriak-teriak, Bu Joyo teko, Bu Joyo teko. Lah, kebanyakan orang yang punya tanggungan itu selalu masuk ke rumah masing-masing. Tapi Bu Joyo waktu itu, ini Dewi cerita, karena orang tua Dewi waktu itu pernah juga minjam uang ke Bu Joyo. Dewi ini sempat cerita, waktu itu Bu Joyo ini datang ke rumah Dewi untuk nagih utang. Nah, karena waktu itu ibunya Dewi ini belum punya uang, karena waktu itu ayahnya Dewi belum gajian. Jadi orang tuanya Dewi ini, ibunya ini langsung masuk ke rumah. Begitupun juga Dewi. Masuk, nak, masuk, ada Bu Joyo. Nanti seolah-olah nggak ada orang di rumah. Mereka pun masuk. Ternyata Bu Joyo itu di depan pagar itu teriak-teriak, betul aku roh kau nang jero. Jadi Bu Joyo bilang seperti itu, aku tahu kamu di dalam, ayo keluar, keluar. Nah, karena di dalam itu Dewi dan ibunya nggak berani ngomong apa-apa, dia diam terus. Ternyata Bu Joyo ini loncat dari pagar. Dia itu loncat dan langsung masuk ke depan pintu, langsung ngintip ke jendela kaca. Dia ngintip, tak, hei, metu. Nah, sampai seperti itu. Nah, orang-orang itu karena tahu bahwa Bu Joyo ini orangnya bisa dibilang jahat, terutama pada orang-orang yang minjem uang. Akhirnya setiap kali ada Bu Joyo, kalau dia punya tanggungan, dia langsung masuk ke rumah. Karena tahu persis kalau Bu Joyo ini orangnya jahat. Nah, kejadian itu pun terulang terus. Kalau ada orang yang minjem uang, gimana pun caranya Bu Joyo ini pasti akan ngejar orang ini. Jadi ditunggu. Dari siang sampai sore ditunggu. Sampai orang ini benar-benar keluar. Nah, akhirnya Bu Joyo itu terkenal sebagai orang yang jahat. Seorang lintah darat yang jahat. Singkat cerita, pada satu ketika, waktu itu di bulan Agustus, karena rumah Bu Joyo ini terdiri dari 2 lantai. Waktu itu, Bu Joyo ini lagi manasin makanan untuk anak-anaknya. Jadi makanan itu diangetin, kemudian dipanaskan, dan Bu Joyo itu langsung mandi. Lah, anaknya waktu itu, si Rini dan si Esa itu ada di atas, lagi mainan atau apa. Waktu itu ketika Bu Joyo di kamar mandi, Bu Joyo ini nggak tahu bahwa air yang dipanaskan tadi atau makanan yang dipanaskan tadi itu tiba-tiba airnya sudah menguap dan sampai kemudian terjadi kebakaran. Nah, karena
Bu Joyo waktu itu di dalam kamar mandi dan beliau lagi mandi, dia nggak dengar bahwa di luar itu rumahnya sudah terbakar. Nah, orang-orang kampung ini sudah keluar, kobongan, kebakaran. Nah, sementara anaknya Bu Joyo yang ada di atas, si Rini dan Esa itu langsung keluar ke balkon. Dia bingung karena di rumah, di lantai bawah itu sudah terbakar. Nah, orang-orang bilang, loncat nak, loncat. Orang-orang itu sampai membawa kasur, dikeluarkan keluar supaya anak-anaknya bisa loncat. Sedangkan waktu itu Bu Joyo ini sudah terjebak di dalam kamar mandi dan bisa dipastikan Bu Joyo sudah meninggal di situ. Nah, banyak sekali orang-orang yang ambil air untuk memadamkan api dan yang lain itu berusaha untuk menurunkan anaknya Bu Joyo, Rini dan Esa itu. Dan singkat cerita, Rini dan Esa ini loncat dengan kondisi yang ketakutan, nangis, dia loncat. Dibawa karena banyak orang yang memastikan sudah loncat. Rini dan Esa pun loncat dan akhirnya selamat. Dan pada waktu itu ternyata Bu Joyo ini nggak selamat. Bu Joyo kebakar dan seluruh tubuhnya itu hangus. Dan sampai kemudian sekitar setengah jam kemudian pemadam kebakaran ini datang. Dan rumahnya pun berhasil dipadamkan. Nah, setelah itu pun Rini dan Esa ini tinggal bersama budinya yang letaknya ada di kampung sebelah. Tahlilan Bu Joyo ini pun digelar di rumah budenya itu. Nah, di hari kedua, Rini itu sempat cerita ke Dewi, karena mereka ini berteman baik. Rini itu cerita bahwa di hari kedua setelah meninggalnya ibunya itu, Rini itu pada saat tidur, dia ini dengar ada perempuan yang nangis. Nah, Rini pun bangun. Ternyata Rini itu ngelihat ada pocong yang duduk persis di sampingnya Rini. Dan ternyata begitu pocong ini noleh, Rini itu bisa memastikan kalau ini adalah ibunya. Jadi wajahnya ibunya itu masih kelihatan tapi sudah hancur gosong. Dan waktu itu Bu Joyo ini dalam keadaan yang masih pakai pocong, Bu Joyo ini bilang ke Rini, "Nduk, tagihin utange wong-wong ya, Nduk. Kongkon bayar, Nduk. Gawe sekolahmu, Nduk." Lah waktu itu Rini ini nggak bisa gerak, badannya itu nggak bisa gerak, tapi dia dengar. Jadi sosok yang seperti pocong ini ngomong seperti itu, seolah-olah ini mewakili Bu Joyo. Nah, karena Rini nggak bisa gerak, Rini pun pingsan waktu itu karena takut melihat sosok pocong itu. Keesokan harinya, Rini pun cerita ke budenya itu bahwa malam itu dia ketemu ibunya dalam sosok pocong. Nah, budenya waktu itu sempat bilang ke Rini, "Sudah, kamu nggak usah mikir aneh-aneh sama ibumu sendiri. Ibumu sudah meninggal, sekarang tugasmu itu cuma mendoakan. Jangan sampai lepas berdoa." Akhirnya Rini pun mengabaikan hari itu, dan beberapa hari kemudian ternyata ada laporan bahwa warga kampung ini juga diteror sosok Bu Joyo. Nah, kebetulan waktu itu ibunya Dewi sendiri yang diteror. Jadi malam itu, ketika Dewi dan ibunya ini mau tidur, Dewi itu sempat bilang ke ibunya tentang kejadian kalau Rini ini didatengin Bu Joyo. Dewi cerita, "Bu, kemarin loh Bu, Rini itu didatengin ibunya dalam bentuk pocong." Lah ibunya Dewi bilang, "Wis Nduk, ojo cerita gitu Nduk. Ibu takut Nduk. Soalnya waktu itu Pak Muden itu sempat bilang." Lah ternyata ibunya Dewi ini cerita bahwa ketika Bu Joyo ini mau dimakamkan, Pak Muden itu sempat ngomong ke orang-orang untuk warga kampung yang punya tanggungan pada Bu Joyo harap diselesaikan ya Bu, Pak, mohon diselesaikan, bisa dibayarkan ke anaknya atau ke kakaknya Bu Joyo, yaitu budenya Rini itu tadi. Nah, ibunya Dewi ini mengingat lagi, "Sudah Nduk, jangan cerita gitu, ibu takut. Soalnya Bu Joyo itu semasa hidupnya itu kan jahat. Ibu takut kalau didatengin sosoknya." Nah, akhirnya mereka pun tidur. Dan ternyata malam itu Dewi ini dengar ada yang ngetuk pintu. Dan ketukan pintu ini nggak wajar, karena orang kalau ngetuk pintu, kalau dia mau bertamu, pasti ketuknya secara sopan. Nah, apalagi waktu itu sudah di atas jam 12 malam, dan ketukannya itu nggak wajar. Dewi pun kaget, bangunin ibunya, "Bu, siapa Bu?"
ketuk-ketuk pintu, Bu. Bu. Lah ibunya pun kaget karena ketukannya ini nggak wajar. Tok. Mereka pun keluar dari kamar dan ketukan ini terus-menerus seperti itu. Tok. Wi, aku ngerti kok nang jero, Wi. Aku ngerti kok nang jero. Lah, karena ibunya Dewi itu ngerti kalau ini adalah suara Pujoyo, akhirnya dia pun nangis. Saking takutnya, Dewi dan ibunya itu nangis jerit masuk ke dalam kamar. Dan suara ini terus, wih, aku ro lo yo, konang jero. Ojo singitan lo yo, aku ro konang jero. Nah, suara itu sampai terus-menerus hampir 10 menit, suara ini terus menggema seperti itu. Nah, besoknya pun akhirnya banyak orang itu yang bercerita bahwa sosok Pujoyo ini keliling kampung, kayak seperti semasa dia hidup. Jadi semasa Pujoyo hidup itu, Pujoyo itu selalu membawa tas yang ditenteng. Dan Pujoyo setiap kali melewati kampung, selalu ngelihat ke kanan kiri, ngawasi rumah orang-orang. Jadi karena banyak sekali orang yang punya tanggungan ke Pujoyo, setiap kali Pujoyo lewat itu sambil matanya melirik kanan kiri. Nah waktu itu ada kesaksian dari warga kampung yang dia ini ngelihat sosok Pujoyo itu jalan-jalan seperti biasa. Nah karena orang ini takut, akhirnya masuk ke rumah. Terus kejadian ini terus-menerus seperti itu. Dan ada satu kejadian, waktu itu ada tukang sate langganan Pujoyo. Yang sebenarnya tukang sate ini tahu bahwa Pujoyo ini sudah meninggal dan rumahnya kebakaran. Nah pada waktu itu, tukang sate ini, dia ini kayak seolah nggak sadar. Dia lewat seperti biasa di depan rumah Pujoyo yang bekas kebakaran itu. Waktu itu, tukang sate ini lewat, ngelihat rumah Pujoyo itu kayak seperti biasa. Nggak seperti bekas kebakaran. Dan pada saat itu bapak-bapak tukang sate ini ngelihat Pujoyo itu berdiri di situ dan manggil, "Mat, kayak no sate, Mat." "Oh, nggih Pujoyo." Dibuatkanlah sate. Lah pada waktu itu Pujoyo ini sempat ngobrol ke tukang sate ini. "Ya apa, Mat, laris ta, Mat?" "Ya wis laris lah, Bu. Biasa lah, Bu." Ngono. "Mat, ndelok kene ta, Mat? Delok nraiku, Mat." Lah begitu Cak Mat si tukang jual sate ini noleh, ternyata di situ ada sosok pocong dan wajahnya itu hancur. Tukang sate ini pun lari sampai besok pagi, rombongnya masih tertinggal di situ. Berita ini pun gempar, jadi orang-orang itu semakin yakin kalau sosok yang seperti Pujoyo ini menghantui warga. Sampai kemudian banyak warga itu yang mulai merasa nggak nyaman. Terutama si Rini ini anaknya yang dia merasa kok banyak sekali ya orang-orang kampung itu yang bilang kalau ibuku itu gentayangan. Nah pada waktu itu ketika Rini berangkat ke sekolah, Rini itu sering dijadikan bahan omongan oleh teman-temannya. Nah waktu itulah Rini itu sempat bilang ke Dewi kalau dia itu sudah nggak tahan. Karena kenapa sih kok sampai orang-orang bahkan sampai teman sekolahnya itu semuanya ngomongin tentang sosok Pujoyo yang gentayangan. Nah sampai satu malam ketika Rini tidur, sosok Pujoyo ini datang lagi. Wujudnya masih pakai pakaian kafan dan wajahnya itu hitam. Dia bilang, "Nduk, tolong tagihin utangnya ibu, Nduk. Tolong ya, Nduk." Nah karena Rini waktu itu sudah biasa ketemu ibunya dalam kondisi yang pocong itu, Rini pun sempat bilang, "Bu, jaluk tolong po, Bu. Ojo ngetok-ngetok maneh, Bu." Jadi Rini bilang seperti itu, minta tolong po, Bu. Jangan menampakkan diri lagi. Rini malu, Bu. Dijadikan bahan omongan sama orang-orang. Dijadikan bahan omongan sama teman-teman sekolah Rini. Ibu mbok ya tenang di sana. Jangan datang-datang lagi. Begitu Rini ngomong seperti itu, sosok Pujoyo ini langsung ketawa. Enak, enak, langsung hilang. Lah disitulah Rini itu deg, dia kaget, dia bingung. Ya Allah, kok ibuku kayak gini ya? Kenapa ibuku kayak gini? Akhirnya budenya Rini keesokan harinya punya inisiatif karena Rini cerita lagi ke budenya bahwa malam itu Pujoyo itu datang lagi. Budenya Rini pun nyari orang pinter. Dia nyari orang pinter dan orang ini pun datang ke makamnya Pujoyo. Dia kayak melakukan satu ritual di sana, di atas makam itu. Dan sore harinya,
orang pintar ini bilang ke budenya Rini bahwa, "Sudah Bu, kalau malam ini masih datang lagi, langsung ngomong aja ke sosoknya. Suruh balik. Suruh bilang ke sosoknya ini, jangan malu-maluin. Langsung ngomong aja." Lah waktu itu budenya Rini ini bilang, "Jangan Pak, saya takut Pak." Lah si paranormal ini bilang, "Loh, sampean ini kenapa takut? Wong itu adiknya sampean sendiri kok. Kan Bu Joyo itu adiknya sampean sendiri, kenapa takut? Langsung ngomong gitu aja." Nah ternyata pada satu malam ternyata bener, sosok Bu Joyo ini datang langsung di depan budenya Rini. Waktu itu budenya Rini ini duduk-duduk di ruang tamu dan tiba-tiba ada penampakan pocong dari Bu Joyo itu. Jadi penampakannya waktu itu Rini ini cerita, karena budenya cerita langsung ke Rini, penampakan ini seperti lampu yang menyala dari gelap menuju terang. Jadi langsung berwujud seperti pocong dan ngadep ke arah budenya Rini. Waktu itu budenya Rini itu gak berani menatap pocong ini, tapi sambil nunduk dia bilang, "Dek, mbok yo mulai dek, ojo ganggu. Wis mbak izin dek, anak-anakmu sakno. Anak-anakmu kasihan. Kamu ndak usah nampakkan diri kayak gini lagi yo. Yang tenang kamu di sana." Nah waktu itu sosok pocong ini kayak seolah melihat ke arah budenya itu. Dia kayak nggak mau pergi dan kayak seolah-olah ngece. Dia itu terus ngelongok seperti itu dan budenya Rini bilang sekali lagi, "Wis dek, ojo ganggu mbak maneh dek. Lang mulai konsing tenang yo nang kono." Terus mengerang seperti itu. Dan karena waktu itu budenya Rini ingat sama kata-kata paranormal itu bahwa jangan takut, jadi budenya Rini tetap seperti itu. Dia diem terus. Begitu pocong ini ada di hadapannya dengan mengerang seperti itu, budenya ini tetap diam di situ dan nggak beranjak pergi. Dan sampai kemudian pocong ini ketawa dan pergi gitu aja. Nah setelah keesokan harinya budenya ini didatengin lagi. Dan bahkan Rini juga didatengin sosok pocong Bu Joyo itu. Waktu itu ketika pocong Bu Joyo ini datang, Rini itu coba berdialog sama sosok pocong ini. Rini itu sempat bilang, "Kalau kamu itu benar ibuku, kamu pasti nggak berbuat seperti ini. Tapi kalau kamu setan yang niru-niru wujud ibuku, aku nggak bakalan kasih ampun kamu." Jadi Rini ini mulai berani karena sosok ini terus mendatangi Rini. Dan pada waktu itu, sosok pocong ini terus sedekap dan ngadep ke hadapan Rini. Dan nggak pergi sama sekali. Tapi Rini waktu itu terus memberanikan diri. Udah, aku nggak bakalan takut sekarang. Tapi Rini nggak berani ngadep wajah dari sosok pocong ini. Karena wajahnya itu hancur dan menghitam gosong. Jadi Rini terus bilang seperti itu. Dan nggak lama kemudian, pocong ini tiba-tiba menghilang. Nah, keesokan harinya ternyata ada laporan dari warga kalau mereka ini sudah aman, sudah nggak didatengin lagi, dan orang-orang yang punya tanggungan itu setelah didatengin sosok Bu Joyo itu mulai bayar tagihan-tagihannya yang belum diselesaikan waktu itu, dibayarkan kepada budenya Rini. Dan pada waktu itu orang-orang ini bilang ke budenya, "Bu, saya minta tolong Bu, ini kan saya sudah ngelunasi utang-utang saya. Minta tolong disampaikan ke sosok Bu Joyo, jangan datang lagi, saya takut Bu." Ternyata banyak sekali orang-orang ini yang datang ke budenya Rini dan bayar utangnya. Karena mereka ini mengaku kalau didatengin sosok Bu Joyo dengan sosok yang mengerikan. Dan umumnya mereka itu didatengin dengan wujud pocong. Nah disitulah kemudian isu tentang pocong Bu Joyo itu mulai menghilang. Dan sampai kemudian beberapa bulan setelah itu nggak lagi ada penampakan-penampakan sosok Bu Joyo. Nah, kisah ini pernah terjadi di salah satu daerah di Surabaya. Karena dulunya banyak sekali lokalisasi-lokalisasi yang ada di Surabaya. Dan ini diceritakan oleh orang asli sana, yaitu Dewi, yang sampai hari ini masih berdomisili di Surabaya. Terima kasih atas Dewi yang sudah mengirimkan cerita ini. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah, bisa diambil pelajaran juga oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.